Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Fikri Haikal. Saya dari Universitas Hagar Asia, mahasiswa dari jurusan S1 Sistem Informasi di kelas pendidikan jarak jauh. Gitu. Oke, kali ini saya akan membahas dari hasil UTS saya, yaitu di analisis dan visualisasi data. Ada beberapa hal yang akan kita bahas sesuai dengan pertanyaan yang udah di ini akan saya jabarkan sesuai dengan presentasi saya kali. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang data analitik. Apa sih data analitik itu dan sebagaimana sih trennya di Indonesia? Apakah tren data analitik itu sudah cukup baik atau ada perkembangan yang jauh lebih baik? Jadi di sini akan saya coba jawab ya untuk di nomor satu. Data analitik atau yang biasa disebut analisis data adalah sebuah kegiatan ya, di mana yang dilakukan secara sederhana, dilakukan untuk mengumpulkan data, jadi seluruh data yang dikumpul, kemudian diolah, kemudian setelah diolah bisa jadi diuraikan lagi, difilter lagi, dikelompokkan lagi, diklasifikasi lagi dari sebuah sumber data dengan tujuan utamanya yaitu untuk mengambil keputusan berdasarkan data yang sudah diambil dan diolah ini. Pastinya untuk kepentingan sebuah bisnis ya, menjadi kemudian setelah dikumpulin dan diolah, maka akan jadi sebuah ditampilin. Nah, ini yang dinamakan namanya visualisasi data. Visualisasi data itu yang bisa ditampilkan dalam bentuk grafik, diagram batang, dan lain segala macam gitu. Nah, bagaimana tren di Indonesia? Ini kita tahu ya, contohnya di sini ya. Tren di Indonesia sendiri itu bahkan di beberapa media masanya itu juga sudah menggunakan yang namanya data analitik nih. Contoh saya mengambil dari sumber dari tempo.com, komposisi utang pemerintah. Ini itu salah satu penampilan visualisasi data yang kemudian dianalisis tuh datanya. Oh, ternyata keluarlah ini datanya. Ternyata ada utang jangka panjang, ada utang jangka pendek, sekian persen. Kemudian ada diversifikasi mata uangnya dari tahun 2008 sampai tahun 2018. Nah, inilah fungsi salah satu analisis data. Nah, bagaimana sih tren analisis data ini di Indonesia seperti yang saya sudah sampaikan ya? Beberapa media massa itu sudah banyak menggunakan data analitik untuk menyajikan beritanya. Jadi oleh karena itu di Indonesia sendiri, pasar data analisis itu sudah cukup meningkat ya sesuai data yang diambil dari International Data Corporation atau IDC. Itu pertumbuhannya cukup besar ya di 14,7% dari tahun ke tahun pada paruh pertama 2022 dan cukup cukup naik sekitar 12,5% dari tahun 2021. Oke, yang kedua, 4 jenis utama dari data analitik atau dari data analisis. Ya, yang pertama ada descriptive analytic ya, di mana analisis yang lebih ke menyajikan sebuah gambaran umum, data historisnya, tren dari sebuah data itu, misalnya gambaran umum seperti contoh kalau misalnya ada data gangguan ini disebabkan apa dan karena apa, kalau dia didiagnosis ya, yang kedua ada diagnosis analitik, datanya kan lebih ditelusurin dan didiagnosis di mana pemulihannya dan segala macam. Kemudian kalau untuk prediktif, datanya itu udah lebih diolah lagi untuk menjadi sebuah prediksi datanya. Apa ya? Menggunakan model-model data sendiri ya, sesuai di data analisis ya. Bagaimana data selanjutnya bisa ditebak, tren selanjutnya bisa dilakukan. Oh, selanjutnya bakal jadi apa? Dan yang terakhir itu ada perspektif analitik. Ini lebih ke analisis data ketika seluruhnya sudah dilakukan, kita melakukan analisis lagi nih dengan suatu pertanyaan, why? Kenapa ini terjadi? Oh, bagaimana? Apa yang harus kita lakukan nih dengan hasil data analisis ini? Itu termasuk jenis analisis data, yaitu perspektif analisis. Di sini akan saya berikan contoh studi case dari analisis data. Jadi dari 4 jenis itu akan saya berikan studi case. Di sini saya akan mengambil case yaitu optimalisasi pemeliharaan dan keandalan sistem FO di PLN Icon Plus. Gitu. Nah, kalau di descriptive analytic ya, tujuannya yang pertama menampilkan data gambaran umum nih, situasi saat ini berdasarkan data yang udah di-record atau data historis yang masuk nih di sebuah sistem kita nih. Nah, muncullah datanya. Oh, ternyata datanya biaya pemeliharaan dari setiap gangguan itu di-record. Oh, untuk gangguan A biayanya sekian. Data gangguan yang disebabkan jenis gangguannya, apakah ini masuk FOT, fiber optic terminal, atau FOC, fiber optic cable. Kemudian data itu ada lagi data waktu, misalnya data waktu rata-rata pemulihan, misalnya untuk menyelesaikan satu gangguan ini ada berapa jam yang harus dibutuhkan. Nah hasilnya
Nah, kalau untuk deskriptif ya keluar lah di 30% gangguan ternyata setelah di deskriptif ya dibuat gambaran-gambaran umum. Oh, disebabkan karena putus FOC, terus rata-rata MTTR itu dilakukan sekitar 6 jam. Biaya pemeliharaannya itu dilihat nih, oh sekian dan sekian, adanya peningkatan nih. Nah, kalau di diagnosis, contohnya di jenis di diagnosis, itu melakukan pengecekan root cause nih. Ternyata dari keluar nih data-data yang di deskripsi itu ternyata bisa dianalisis lagi nih. Oh, keluar datanya nih hubungan antara umur aset dengan jenis gangguan di kabel FOC-nya. Ada pengaruh nggak nih antara umur gangguan putus kabel dengan usia asetnya. Kemudian akan dilakukan pengecekan nih harga KHS nih perangkatnya itu sesuai nggak. Nanti jangan-jangan perangkatnya memang perangkat yang cukup kurang memadai. Kemudian ada kondisi lapangan nih, apa yang menyebabkan dia bisa 6 jam nih. Nah, hasil dari diagnosis itu bisa dalam bentuk kayak, oh ternyata rata-rata penyebab putus kabel dikarenakan umur aset yang memang udah di atas 5 tahun. Jadi asetnya itu udah mulai cukup butuh permajaan, adanya perbedaan harga yang cukup tinggi dari kontrak KS per tahun. Jadi misalnya tiba-tiba tahun ini agak lebih turun, kualitasnya otomatis perangkatnya jadi menurun sesuai dengan ya ada harga, ada kualitas ya. Kemudian penyebabnya cukup meningkatnya MTTR dikarenakan permasalahan SDM dari kurang respon. Nah, ternyata di diagnosis ada lagi nih, oh dia 6 jam itu ternyata adanya permasalahan di SDM-nya itu sendiri. Gitu. Lanjut prediktif ya. Prediktif itu apa ya? Melakukan prediksi nih dari data-data dianalisis lagi nih. Metodenya tuh bisa melakukan pakai model regresi ya, dilakukan prediksi frekuensi gangguannya yang dikarenakan SDM ini yang kurang respon tuh karena apa. Kemudian menggunakan salah satu model machine learning juga bisa untuk melakukan prediksi nih untuk kenaikan harga KHS dan umur pelanggan. Apa sih hubungannya antara harga KHS dan umur pelanggan itu berpengaruh nggak gitu? Nah, ternyata dari hasil analisisnya, kalau untuk prediktif, ternyata terjadinya kenaikan MBTR jika adanya pembiaran respon SDM yang cukup lama. Jadi, oh kita harus memprediksi nih, oh berarti kita harus lebih ngasih respon ke SDM-nya gimana nih supaya responnya lebih bagus. Kemudian, oh adanya penurunan cost nih di harga KHS sesuai dengan umur pelanggan yang cukup lama. Nah, hasil analisis prediksinya, oh ternyata berarti tahun depan bisa jadi turun lagi nih sesuai dengan data historis-historis yang sebelumnya. Kemudian di perspektif analitik, tujuannya itu apa? Oh, memberikan rekomendasi tindakan, melakukan penurunan waktu MTTR dan biaya gangguan. Nah, di sini tuh akan langsung diputus ini. Berarti yang pertama, karena tadi ada masalah pengumpulan data di SDM, ya udah kita lakukan pelatihan, pendekatan secara khusus nih ke SDM-nya, gimana di lapangan, gimana cara ngerespon gangguan, agar MTTR-nya itu bisa lebih dikecilin. Kemudian melakukan optimasi alternatif pilihan perangkat lagi, dicari nih perangkat lagi yang lebih optimalisasi dari sisi budget di cost harga KS dan kualitasnya, serta melakukan PM tambahan nih ternyata untuk meningkatkan umur pelanggan. Oke, yang ketiga itu adalah data analisis, gimana sih kerjaannya dan jobs dan opportunity-nya gitu. Nah, untuk data analis ini sendiri yaitu seorang analis data ya. Kerjaannya itu apa? Ya, pertama ya memastikan record datanya udah clean atau enggak, udah bisa dianalisis atau belum. Kemudian mempersiapkan data deskriptifnya dari pembagian kategorinya. Misalnya data ini mau dibagi, oh ini by harga, by kategorinya. Kemudian yang ketiga itu salah satunya ya melakukan maintenance atau update data modelnya. Jadi kira-kira butuh di-update nggak? Oh ternyata model ini masih bisa digunakan nggak untuk analis data ini atau belum? Atau butuh berubah algoritma? Itu salah satu pekerjaan harian dari data analis. Dan gimana sih peluang data analis sendiri nih kita lihat nih ya, apa aja skill-skill yang harus dia butuhin ya. Nah ini seperti yang biasa ya, saya ngambil dari Glance ya, saya dilihat nih ya, pasti dia harus bisa belajar tentang G, SQL, Python, R language ya untuk ngelakuin metode aplikasinya ya, menggunakan itu biasa pakai Python atau pakai kalau untuk ngolah data dari SQL juga bisa. Nah, trennya itu pasti ya tadi IDC itu sendiri udah bilang 14,7% ya dari tahun ke tahun itu udah cukup naik dan melampaui di 12,5%. Jadi pasar data analis itu sangat tinggi. Apalagi pertumbuhan data yang di Indonesia itu akan makin banyak. Baik, selanjutnya kita akan bahas yang di soal terakhir yaitu data analis versus business intelligence. Apa sih perbedaan dari data analitik dan business intelligence itu apa? Oke, di sini akan saya jelaskan sedikit ya tentang data analis. Jadi data analis kalau untuk dari sisi data analis dia itu lebih berfokus pada hal-hal terkait eksplorasi data untuk melakukan prediksi, identifikasi penyebabnya apa sih dari data-data yang udah dikumpulin dan menggunakan model-model tertentu nih untuk atau algoritma-algoritma dari data analisis sendiri
untuk menemukan solusi inovatif dari pengelolaan data itu. Jadi dari data-data yang udah dikumpulin menggunakan model nih, misalnya model regresi dan model-model yang lainnya gitu. Nah, kalau dari BI sendiri yaitu lebih berfokus pada sebuah penyajian data, informasi ya, business intelligence itu lebih udah dari bisnis itu apa yang bisa kita informasikan sajian datanya. Jadi yang lebih-lebih relevan untuk mendukung sebuah keputusan berdasarkan data saat ini ataupun data masa lalu. Jadi mungkin ditampilin nih data dari tahun ke tahun, revenue dari tahun-tahun ke tahun, data gangguannya, penyebab gangguan dari tahun ke tahun, dari setiap bulan. Nah, itu lebih ke bisnis intelligence ya. Itu salah satu perbedaannya. Nah, di sini saya memberikan studi case mungkin ya. Nah, data analitik dari sini studi case-nya itu penyelesaian gangguan kabel fiber optik pada lingkungan tiang TRTM milik PLN Ikan Plus gitu. Jadi kalau untuk di studi case ini saya akan membuat dua perbedaan ya. Pertama data analis dan bisnis intelligence. Jadi kalau data analis itu pasti datanya dikumpulin, kemudian difilter berdasarkan beberapa kategori penyebab, contohnya, kemudian dibuatlah dari kategori penyebab itu dibuat sebuah model dari setiap modelnya bisa pakai model tertentu yang bisa kita gunain ya, bisa regresi, terus C5 atau beberapa algoritmanya ya, contoh. Jadi penyebabnya ternyata FOCAD pada lingkungan TRTM. Nah, kemudian dari itu muncul lagi nih, oh ternyata ditemukanlah sebuah formula rekomendasi dari setiap case itu yang terjadi setiap penyebab terjadi evokat itu sesuai dengan tren dan pola gangguan yang ada. Nah, itu dianalisis tuh datanya. Kenapa terjadi evokat, apa-apa aja penyebab evokat, dari tahun berapa gitu. Dan itu dianalisis hingga terakhir ketemulah formula untuk rekomendasi kalau case evokat ini harus ngapain. Nah, kalau di bisnis intelligence sendiri itu lebih ke ya udah nih kalau misalnya ada penyelesaian gangguan kabel fiber optik, ya udah kita kumpulin datanya, kita jadikan sebuah dashboard sederhana untuk pencatatan sebuah rata-rata nih. Misalnya hari ini dibuat gangguannya, ternyata per hari ini gangguannya ada 17 gangguan per hari, keluar 17 tiket berdasarkan kategori nih, kategori evokat, kategori perangkat yang rusak, kategori kabel. Kemudian membuat setiap tampilan visualisasi data ya, dari pengelompokan data itu ya, contoh egging terlama, egging terendahnya, dan gangguan per daerah nih buat nih. Nah, itu lebih ke bisnis intelligence nih. Hingga membuat tampilan grafik dari rekod harian. Nah, itu yang tadi saya jelasin ya. Jadi sebatas kayak ya udah dia hanya menampilkan nih, oh ini keluar nih hariannya, bulanannya segini. Nah, kalau di data analis, data analitik itu lebih dianalisis lagi datanya. Dari data itu apa yang bisa kesimpulan apa yang bisa didapat, dan dari kesimpulan itu kita bisa menentukan nih, oh berarti penyebabnya ini, oleh karena itu kita solusi yang bisa kita lakukan ini, improvement ini yang bisa kita lakukan. Nah, itu salah satu perbedaan data analis dan bisnis intelligence. Oke, mungkin demikian aja ya dari 4 soal yang saya coba jawab. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya Muhammad Fikri Haikal dari Universitas Cyber Asia. Sampai jumpa kembali. Sia.